Halo sahabat tani, kembali lagi di channel Petani Daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Kali ini saya akan membahas cara dan dosis penyepraian tanaman cabai pada fase generatif di usia cabai 70 ST. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak video selengkapnya. Jangan di skip dan jangan lupa jempolnya biar sahabat tani mendapatkan informasi yang berguna bagi kelangsungan tanaman cabai kita. Sahabat tani, ini adalah kondisi tanaman cabai saya yang berusia 70 HST dengan varietas dari cabai Maroyong Plus. Terlihat sudah banyak terbentuk buah-buah sejati yang menuju proses pematangan. Untuk itu, pupuk atau unsur fosfat dan kalium yang sangat diperlukan pada fase ini. Penting untuk dicatat bahwa dosis penyemprotan dan jenis pestisida yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada kondisi pertanian, jenis tanah, varietas cabai, serta jenis hama atau penyakit yang mungkin ada di wilayah kita masing-masing. Pada fase generatif tanaman cabai yang melibatkan pembentukan bunga dan pembuahan, diperlukan jenis pupuk dengan komposisi khusus untuk mendukung perkembangan buah yang optimal. Beberapa nutrisi kunci yang diperlukan pada fase ini termasuk fosfor, kalium, serta unsur mikro seperti boron dan magnesium. Sahabat tani, jenis pupuk atau insektisida yang saya gunakan di 70 HST ini untuk proses penyepraian pada tanaman cabai ini saya menggunakan 5 bahan, yaitu pupuk MKP sebagai bahan pelengkap kebutuhan unsur kalium serta fosfat yang tinggi. Kemudian saya juga menggunakan asam amino. Asam amino di sini berfungsi sebagai kebutuhan nutrisi. Asam amino juga berperan dalam pembentukan enzim yang penting dalam proses metabolik tanaman. Dan yang saya rasakan ketika menggunakan asam amino ini adalah pada tanaman cabai yang terkena keriting daun atau kuning akan cepat pulih dengan adanya tumbuhnya tunas-tunas baru serta kondisi daunnya yang mulai menghijau lagi. Kemudian saya gunakan juga unsur kalsium. Pupuk kalsium berfungsi agar tanaman kita lebih kuat dan tidak mudah rontok karena kalsium mendukung struktur pembentukan sel dan pertumbuhan buah yang kuat. Kemudian yang saya gunakan juga kalinet atau kalium cair agar menambah konsentrasi unsur kalium fosfat serta sedikit unsur mikroboron agar pembentukan bunga lebih optimal. Dan untuk jenis insektisida yang saya sertakan kali ini, saya menggunakan Samit berbahan aktif Peridaben untuk mencegah hama kutu-kutuan atau tungau. Ini telah saya rolling dengan insektisida berbahan aktif Abamectin. Semua bahan ini akan saya campurkan ke dalam 16 liter air. Untuk pupuk MKP saya gunakan dari produknya Merauke MKP. Untuk dosisnya, pupuk MKP ini saya gunakan sebanyak 3 sendok makan. Untuk pupuk kalsium saya menggunakan dari Merauke Kalnit. Untuk dosisnya saya gunakan 3 sendok makan. Untuk pupuk kalinet saya gunakan sebanyak 30 ml atau 2 tutup botol. Dan untuk asam amino saya menggunakan 30 ml. Sedangkan untuk insektisida Samit saya gunakan sebanyak 16 ml. Kemudian saya campurkan ke dalam 16 liter air. Setelah itu kita semprot tipis-tipis ke tanaman cabai kita. Penyepraian saya lakukan perlahan dan merata agar bahan-bahan racikan benar-benar meresap ke tanaman lewat daun. Dan saran saya, lakukanlah proses penyepraian pada pagi atau sore hari. Oke sahabat tani, sekian dulu video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan silakan dicoba ya sahabat tani. Semoga tanaman kita tumbuh dengan sehat dan subur, amin. Dan bagi sahabat tani yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Salam petani Indonesia.